Kondisi Indonesia pada tahun 1961 berbeda dengan Indonesia pada tahun 1945 atau 1950-an. Kekuatan militer Indonesia pada tahun itu adalah yang terbesar di kawasan Asia Pasifik. Namun, Indonesia masih mengalami sebuah konflik lanjutan dengan Belanda, yaitu terkait dengan status Irian Barat. Tanggal 19 Desember 1961, Bung Karno menyerukan Trikora atau Tiga Komando Rakyat untuk membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Dengan kekuatan militer Indonesia saat itu, Belanda pasti akan mengalami kesulitan melawannya. Hal yang membuat Bung Karno begitu percaya diri mampu mengusir Belanda dari Irian Barat. Bung Karno mempercayakan Maijen Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala yang bertugas membebaskan Irian Barat. Sejumlah operasi disiapkan termasuk Operasi Jaya Wijaya, yaitu pengerahan pasukan amfibi ke wilayah Irian Barat yang dikuasai Belanda. Sayang, operasi-operasi awal sebelum Operasi Jaya Wijaya tersebut gagal. Operasi pendahuluan sangat penting untuk keberhasilan Operasi Jaya Wijaya. Salah satu opsi berikutnya adalah operasi lintas udara yang melibatkan pasukan dari beberapa angkatan. Kepala Staf Angkatan Darat saat itu, Letnan Jenderal Ahmad Yani, segera membentuk pasukan untuk operasi yang kemudian bernama Operasi Naga. Operasi Naga ini adalah sebuah strategi TNI untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda yang terpusat di Biak. Jumlah mereka mencapai 10.000 prajurit. TNI akan menyerbu Biak dalam Operasi Jaya Wijaya. Tingkat keberhasilan operasi tersebut akan menjadi lebih besar jika pasukan Belanda yang berada di sana berkurang. Itulah sebabnya Operasi Naga akan menyasar target Merauke yang lumayan jauh jaraknya dari Biak. Belanda pasti akan mengirimkan pasukan ke Merauke jika terjadi serangan di sana. Dalam sejumlah rapat, Yani menginginkan agar operasi tersebut dipimpin oleh seorang jenderal bintang 1 atau minimal perwira menengah berpangkat kolonel atau letnan kolonel. Namun, saat itu tidak ada perwira tinggi yang bersedia. Ternyata tidak semua prajurit pemberani dan tidak seluruh perwira punya nyali. Cerita kegagalan operasi-operasi sebelumnya membuat para perwira tersebut gentar. Irian Barat adalah sebuah medan perang yang sangat mengerikan. Sudah banyak anggota TNI yang berperang di sana dan tidak kembali lagi alias gugur. Ibaratnya, jika bertugas ke Irian Barat maka bersiaplah untuk mengorbankan jiwa. Sebuah fakta yang mengerikan. Dalam sebuah rapat TNI Angkatan Darat muncullah seorang perwira yang mau menjadi komandan Operasi Naga. Jenderal Yani lega. Namun kemudian ia kecewa karena yang bersedia menjadi komandan adalah perwira berpangkat kapten. 4 level di bawah brigadir jenderal atau bintang 1. Apalagi sang kapten baru berusia 29 tahun. Namanya Beni Murdani. Nama Beni memang cukup dikenal di kalangan petinggi Angkatan Darat berkat aksi-aksinya ketika ikut menumpas pemberontakan PRRI Permesta. Karena tidak ada pilihan, maka Letnan Jenderal Ahmad Yani menunjuk Beni sebagai komandan Operasi Naga. Waktu tidak banyak, pasukan harus segera disiapkan. Jumlah pasukan yang akan terjun ke Merauke sebanyak 256 orang. Sebelum berangkat, Panglima Operasi Wijaya, Jenderal Soeharto memberikan arahan yang singkat namun menohok seluruh anggota pasukan. Silakan bagi siapapun yang mau mengundurkan diri sekarang, karena kalau pesawat sudah terbang, tidak ada lagi kata untuk mundur, demikian katanya. Dia menjelaskan berdasarkan pengalaman operasi sebelumnya, maka dalam Operasi Naga ini, Soeharto memperkirakan 60% anggota pasukan tidak akan kembali, alias akan gugur di medan perang. Sejak awal, Beni dan pasukannya sepakat bahwa operasi ini adalah one-way ticket, siap mengorbankan nyawa demi negara. Mereka tidak berharap kembali sampai operasi tersebut berhasil. Ketika Beni memilih anggota pasukannya, dia memastikan bahwa yang dipilih adalah tentara-tentara yang memang bersedia menyerahkan nyawanya, termasuk sejumlah sahabatnya lulusan dari sekolah komando dan anggota RPKAD. Ketika Maijen Soeharto menantang keberanian mereka untuk mundur kalau tidak bersedia, tidak satu pun dari 256 orang itu yang memilih mundur. Mereka teguh dengan pendirian untuk menderma baktikan diri bagi negara meski nyawa adalah taruhannya. Faktanya kemudian, operasi ini berhasil meski mengalami perjuangan yang sangat berat. 36 anggota pasukan tewas dan 20 orang lainnya hilang. Angka yang sesungguhnya jauh lebih baik dibandingkan perkiraan Maijen Soeharto dan tentu saja berbeda dengan operasi-operasi sebelumnya yang gagal.
Berkat keberhasilan dalam operasi ini, Benny Murdani dan pasukannya mendapatkan sejumlah penghargaan seperti kenaikan pangkat luar biasa dan bintang mahasakti. Nama Benny Murdani pun semakin meroket sebagai salah satu perwira dengan tingkat keberanian dan nyali kelas Wahid.